Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Bayangkan jika cinta dan ambisi bisa menyeritmu ke dalam dunia yang tak pernah kau bayangkan. Di lereng Gunung Merapi, ada perjanjian gelap yang tak hanya mengubah nasib, tapi juga menuntut jiwa. Ketika Surya memilih jalan pesugihan kawin kontrak dengan jin penunggu gunung, ia tak tahu bahwa hidupnya akan berakhir tragis. Dan Laras, perempuan yang mencintainya, kini harus menghadapi bayangan kematian yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Kisah ini bukan hanya tentang kekayaan atau cinta, tapi tentang harga yang harus dibayar untuk setiap perjanjian dengan dunia gaib. Siapkah Anda mendengar kisah yang tak akan pernah Anda lupakan? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Di kaki lereng Gunung Merapi, ada sebuah desa yang diselimuti aura mistis. Orang-orang desa itu tahu, siapapun yang ingin cepat kaya, pasti mencari jalan pintas. Namun, tidak banyak yang berani mencoba pesugihan kawin kontrak dengan jin penunggu gunung. Legenda tentang jin itu sudah beredar selama berabad-abad, tapi hampir tidak ada yang mau membicarakannya secara terbuka. Cerita ini berawal dari seorang lelaki bernama Surya. Hidupnya yang serba kekurangan membuatnya frustasi. Setiap hari, dia hanya bisa bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap. Rumahnya kecil dan reyot, tak ada istri yang mau hidup bersamanya. Pada suatu sore, Surya duduk di depan rumahnya yang reyot. Angin sore berhembus pelan, membawa debu dari jalan tanah di depan rumah. Di sekelilingnya, suara jangkrik mulai terdengar, menandakan malam segera tiba. Matanya menerawang jauh, kosong. Tidak ada masa depan yang jelas di hadapannya. Pekerjaannya serabutan, penghasilannya tak seberapa. Setiap hari, dia hanya bisa berpikir, sampai kapan aku harus hidup begini? Surya bukanlah pemalas, dia sudah mencoba berbagai pekerjaan, mulai dari buruh tani, tukang bangunan, hingga berdagang kecil-kecilan di pasar. Namun seberapa keras pun dia bekerja, nasib baik tak pernah berpihak padanya. Hutang menumpuk, makan kadang tak cukup, dan rumah yang sudah hampir roboh menjadi saksi bisu penderitaannya. Suatu malam, saat sedang termenung di pinggir jalan desa, Bowo, teman lamanya, datang menghampiri. Bowo dikenal sebagai sosok yang cukup misterius. Sejak kecil, dia sering menyendiri dan jarang bergaul dengan warga lain. Tapi belakangan, ada sesuatu yang berubah pada diri Bowo. Dia kini sering tampil rapi, memakai pakaian bagus, dan tiba-tiba saja memiliki mobil serta tanah yang luas di desa. Semua orang heran bagaimana bisa hidupnya berubah begitu cepat. "Kamu lagi mikirin apa, Sur?" tanya Bowo. Suaranya berat namun bersahabat. Dia duduk di samping Surya, menyodorkan sebungkus rokok. Surya hanya tersenyum tipis, lalu mengambil satu batang rokok dan menyalakannya. "Kamu tahu, Bowo, hidup makin susah aja. Rasanya udah gak ada lagi jalan buat aku keluar dari semua ini." Bowo mengangguk sambil menatap kosong ke jalan. "Aku ngerti apa yang kamu rasain, Sur. Dulu aku juga di posisi yang sama, tapi sekarang aku udah nemuin jalanku." Surya memandang Bowo dengan penuh tanda tanya. "Jalan apa, Bowo? Kok tiba-tiba hidupmu berubah drastis? Aku dengar kamu beli tanah, bangun rumah gede, punya mobil. Semua orang heran, gimana caramu bisa kaya secepat itu?" Bowo tertawa kecil, tapi matanya tak lepas dari Surya. "Semua ada caranya, Surya. Tapi ini bukan jalan yang mudah. Ada harga yang harus dibayar." Surya menelan ludah. Sesuatu dalam nada bicara Bowo membuat bulu kuduknya meremang. "Apa maksudmu?" Bowo menundukkan kepalanya, seolah berpikir panjang sebelum menjawab. "Kamu percaya nggak kalau di dunia ini ada kekuatan lain yang bisa bikin kita kaya dalam sekejap? Tapi nggak sembarang orang yang bisa dapatkan itu." "Kekuatan lain? Maksudmu ilmu hitam?" Surya semakin penasaran,
meski ada rasa takut yang mulai merayap. Bowo mengangguk pelan. Ya, semacam itu. Aku nggak pernah cerita ini ke siapa-siapa, tapi aku yakin kamu butuh ini, Sur. Ini bukan pesugihan biasa. Ini lebih dari sekadar ritual atau tumbal. Kamu harus mau kawin kontrak dengan jin. Surya langsung terdiam. Kata-kata Bowo seakan menusuk telinganya. Kawin kontrak dengan jin? Pikirannya berputar-putar, antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang mulai menjalar. Bowo, kamu serius? Tanyanya dengan suara bergetar. Kawin kontrak sama jin, apa maksudmu? Bowo mendekatkan wajahnya ke Surya, berbisik pelan. Aku nggak main-main, Surya. Ini adalah jalan pintas. Kamu akan kaya raya dalam sekejap. Tapi ada risikonya. Setelah 7 tahun, kamu harus menjaga perjanjian itu. Kalau enggak, hidupmu jadi taruhannya. Surya menatap Bowo dengan wajah yang mulai tegang. Dia merasa penasaran, tapi juga sangat takut. Namun, di dalam hatinya, keinginan untuk lepas dari kemiskinan semakin kuat. Mungkin ini satu-satunya cara baginya untuk mengubah hidup. Gimana caranya? Surya akhirnya bertanya, meski hatinya masih diliputi keraguan. Bowo tersenyum puas. Besok malam kita ke lereng Gunung Merapi. Ada seseorang di sana yang bisa mempertemukanmu dengan jin penunggu. Dia yang akan menjembatani perjanjian itu. Malam berikutnya, Surya dan Bowo sudah berada di kaki lereng Gunung Merapi. Udara malam yang dingin dan kabut tipis menambah kesan angker tempat itu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak, melewati pepohonan lebat, menuju sebuah gubuk tua yang tampak tak terurus. Ini tempatnya, ujar Bowo sambil menunjuk ke arah gubuk yang berdiri di antara pohon-pohon besar. Di depan gubuk, seorang lelaki tua dengan jubah hitam lusuh berdiri menunggu. Matanya yang dalam menatap tajam ke arah Surya dan Bowo. Selamat datang, suaranya serak, hampir seperti bisikan. Kalian sudah siap? Surya merasakan getaran aneh di tubuhnya, tapi dia tetap mengangguk. Aku siap, Mbah. Lelaki tua yang dipanggil Mbah Joyo itu mengangguk, lalu mempersilahkan mereka masuk ke dalam gubuk. Di dalam, aroma dupa dan kemenyan yang pekat memenuhi ruangan. Di tengah ruangan terdapat lingkaran kecil yang terbuat dari batu dan diisi dengan berbagai sesajen. Duduk di sini, perintah Mbah Joyo sambil menunjuk ke lingkaran batu itu. Surya menurut, meski hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Mbah Joyo mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar asing di telinga Surya. Suaranya semakin lama semakin keras, hingga tiba-tiba suasana di ruangan berubah. Angin dingin berhembus, membuat Surya menggigil. Perlahan-lahan, sebuah bayangan kabur muncul dari tengah lingkaran batu itu. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih dengan mata merah menyala, berdiri di hadapan mereka. Itu dia, bisik Bowo pelan, jin penunggu lereng Merapi. Perempuan itu menatap Surya tajam, senyumnya penuh misteri. Manusia, suaranya terdengar seperti gemuruh dari perut gunung. Kamu mencari kekayaan? Surya merasa jantungnya berdegup kencang. Iya, jawabnya pelan, meski suaranya sedikit gemetar. Aku ingin hidupku berubah. Perempuan jin itu mendekat, jemarinya yang dingin menyentuh pipi Surya. Aku bisa memberimu segala yang kamu inginkan, katanya lembut. Tapi ada syaratnya. Kamu harus bersedia kawin kontrak denganku selama 7 tahun. Kamu tidak boleh menikah atau berhubungan dengan wanita manusia selama masa itu. Jika kamu melanggarnya, hidupmu akan menjadi milikku. Surya mengangguk lemah. Dia tahu tidak ada jalan kembali sekarang. Perjanjian itu dimulai. Setelah perjanjian itu, kehidupan Surya berubah drastis. Dalam waktu singkat, dia memperoleh kekayaan yang tak pernah dia bayangkan. Rumahnya yang dulu reyot kini berubah menjadi rumah besar dengan halaman luas. Mobil mewah terparkir di depan rumahnya, dan tanah yang luas kini menjadi miliknya. Orang-orang desa mulai memandangnya dengan takjub, bertanya-tanya bagaimana bisa Surya yang dulu miskin mendadak menjadi orang kaya. Namun, di balik semua kekayaan itu, Surya merasakan kehampaan. Setiap malam,
perempuan jin itu datang kepadanya. Wajah cantiknya tampak selalu sama, tapi matanya yang merah menyala membuat Surya merasa tak nyaman. Dia terkurung dalam perjanjian yang tak bisa dia langgar. Surya benar-benar melakukan pesugihan kawin kontrak dengan jin penunggu lereng Gunung Merapi, yang merupakan bentuk pesugihan mistis di mana manusia menjalin ikatan pernikahan sementara dengan sosok jin. Sebagai gantinya, jin tersebut memberikan kekayaan materi kepada manusia yang membuat perjanjian, namun ada syarat dan risiko yang harus dipatuhi. Pesugihan ini dilakukan untuk memperoleh kekayaan dalam waktu yang sangat singkat, namun melibatkan perjanjian dengan jin yang memiliki kekuatan gaib. Peserta pesugihan ini harus siap menghadapi konsekuensi berat jika melanggar syarat yang ditetapkan. Surya harus melakukan kawin kontrak dengan sosok jin perempuan yang menjadi penunggu di lereng Gunung Merapi. Periode kawin kontrak berlangsung selama 7 tahun, di mana selama waktu tersebut, Surya dilarang keras untuk menikahi atau memiliki hubungan dengan perempuan manusia. Jika perjanjian tersebut dilanggar sebelum waktunya, Surya akan menghadapi kematian atau kehilangan segala kekayaannya secara tragis. Selama kawin kontrak, jin tersebut akan sering datang dalam wujud fisik untuk mengunjungi Surya di dunia nyata. Dan Surya harus bersedia melayani serta menghormati jin tersebut layaknya seorang istri. Jika Surya melanggar perjanjian atau mencoba memutus ikatan tanpa melakukan ritual pelepasan yang benar, jin tersebut akan mengambil nyawanya. Sebelum melakukan pesugihan, Surya harus melakukan serangkaian ritual untuk memulai pesugihan tersebut. Surya harus menemui Mbah Joyo, seorang dukun gaib yang memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan jin. Dukun inilah yang memediasi pertemuan Surya dengan jin penunggu Merapi. Ritual dilaksanakan di lereng Gunung Merapi, tempat keramat di mana jin penunggu tersebut berada. Lokasi ini memiliki energi gaib yang kuat dan dianggap sebagai gerbang bagi makhluk halus untuk berkomunikasi dengan dunia manusia. Surya harus membawa sesajen berupa makanan, kembang 7 rupa, dupa, dan kemenyan sebagai persembahan untuk menyenangkan jin. Sesajen tersebut diletakkan di tengah lingkaran batu yang disusun oleh Mbah Joyo sebagai simbol kesepakatan antara dunia manusia dan jin. Mbah Joyo mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno untuk memanggil jin perempuan yang menjadi penunggu lereng Merapi. Mantra ini biasanya merupakan kombinasi doa-doa yang dipersembahkan kepada kekuatan gaib, sekaligus panggilan untuk membuka portal antara dunia jin dan manusia. Setelah jin tersebut muncul, Surya diharuskan menyatakan janji atau sumpah pernikahan secara spiritual di hadapan jin dan dukun. Sumpah ini menegaskan bahwa Surya bersedia untuk kawin kontrak selama 7 tahun, dan dia setuju untuk tidak berhubungan dengan perempuan manusia. Jin akan memberikan syarat yang harus diikuti oleh Surya, termasuk pantangan-pantangan yang tak boleh dilanggar. Untuk bisa memutus kontrak sebelum 7 tahun berakhir, atau jika Surya tidak tahan dengan kehidupan bersama jin tersebut, Surya harus melakukan ritual pelepasan melibatkan membawa sesajen khusus dan kembali ke puncak Gunung Merapi untuk melakukan permohonan maaf dan penyerahan kembali kekayaan yang sudah diberikan oleh jin. Jika ritual pelepasan tidak dilakukan dengan benar, jin akan menganggap Surya sebagai pelanggar perjanjian dan mengambil nyawanya sebagai gantinya. Pesugihan ini bukan hanya mengikat secara spiritual, tetapi juga membuat jiwa seseorang rentan terhadap pengaruh gaib, sehingga setiap langkah dalam perjanjiannya harus dipatuhi dengan sangat hati-hati. Suatu hari, ketika sedang duduk di beranda rumahnya, menikmati angin sore, Surya melihat seorang wanita berjalan melewati rumahnya. Wanita itu adalah Laras, perempuan yang dulu pernah dia sukai ketika mereka masih remaja. Laras kini sudah dewasa, dan kecantikannya semakin terpancar. Laras berhenti di depan rumah Surya, tersenyum lembut. "Surya, wah, rumahmu sekarang besar sekali," katanya sambil tertawa kecil. "Aku hampir nggak percaya ini rumahmu." Surya tersenyum kaku. "Iya, hidupku sedikit berubah sekarang," jawabnya. Ada perasaan aneh yang tumbuh dalam hatinya. Melihat Laras membuatnya merasa seperti kembali ke masa lalu, sebelum semua kekacauan ini dimulai. "Kamu kelihatan berbeda," kata Laras lagi. "Aku dengar banyak cerita tentangmu. Orang-orang bilang kamu tiba-tiba jadi kaya. Rahasianya apa, Sur?" Surya terdiam sejenak.
Dia tidak bisa menceritakan kebenaran tentang pesugihan yang dia lakukan. Ya, mungkin nasib saja yang berubah, jawabnya singkat. Surya dan Laras berbincang cukup lama, mengenang masa lalu saat mereka masih remaja. Laras masih sama seperti dulu, ramah dan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam diri Laras yang membuat hati Surya terasa hangat, sesuatu yang sudah lama hilang sejak ia memutuskan untuk menjalani pesugihan kawin kontrak dengan jin. Setelah Laras berpamitan dan meninggalkan rumah, Surya termenung lama di beranda. Jantungnya berdebar tak menentu. Ada perasaan kuat yang muncul kembali dalam dirinya, perasaan cinta yang selama ini ia pendam. Namun, perasaan itu adalah ancaman besar bagi perjanjian yang telah ia buat dengan jin perempuan penunggu lereng Merapi. Malam itu, seperti biasa, perempuan jin muncul di kamarnya. Wajahnya yang pucat tampak tersenyum, tapi tatapan matanya selalu menusuk tajam ke dalam hati Surya. Dia bisa merasakan keberadaan makhluk gaib itu meski tidak melihatnya langsung. "Kau tampak gelisah," kata jin itu. Suaranya bergemuruh seperti angin di antara pepohonan Merapi. "Apa ada sesuatu yang terjadi?" Surya menelan ludah. "Tidak ada," jawabnya sambil berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Jangan berbohong padaku, manusia," lanjut jin itu, kali ini lebih mendekat. "Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggumu. Apa kau melanggar perjanjian kita?" Surya merinding mendengar kata-kata itu. "Tidak, aku tidak melanggar. Aku hanya lelah." Jin itu menatap Surya lama, seolah-olah bisa membaca isi pikirannya. "Ingat," katanya dengan nada mengancam, "kau tidak boleh berhubungan dengan wanita manusia selama masa perjanjian kita. Kalau kau melanggar, kau tahu apa yang akan terjadi." Surya mengangguk perlahan, tapi hatinya tidak bisa tenang. Perasaan terhadap Laras semakin tumbuh, semakin sulit diabaikan. Setiap hari dia berharap bisa bertemu lagi dengan Laras, dan setiap malam dia semakin takut dengan ancaman jin perempuan itu. Dia merasa terperangkap dalam dilema yang menghancurkan dirinya perlahan-lahan. Beberapa minggu kemudian, Surya kembali bertemu Laras di pasar. Mereka berbincang sebentar, dan kali ini Surya merasa tak kuasa menahan perasaannya. "Laras," katanya dengan ragu-ragu, "ada sesuatu yang ingin aku sampaikan." Laras memandang Surya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Sur? Kamu terlihat serius." Surya menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku masih menyukaimu, Laras. Sejak dulu aku selalu punya perasaan ini. Tapi hidupku kacau waktu itu, dan aku nggak punya keberanian untuk bilang. Sekarang, aku merasa lebih baik, dan aku ingin kita bisa dekat lagi." Laras tersenyum lembut, tapi ada keraguan di matanya. "Surya, aku senang mendengar itu. Tapi, aku juga dengar banyak rumor tentang cara kamu bisa jadi kaya mendadak. Apakah itu benar?" Surya terdiam. Pertanyaan Laras bagaikan belati yang menusuk hatinya. Dia tahu bahwa di balik semua kekayaannya, ada kegelapan yang menghantuinya. Tapi perasaannya terhadap Laras terlalu kuat untuk diabaikan. "Kamu nggak perlu khawatir tentang itu, Laras. Aku hanya ingin kita bisa mencoba untuk lebih dekat lagi," jawab Surya dengan suara pelan, penuh harap. Laras tampak ragu, tapi akhirnya dia mengangguk. "Baiklah, Surya, kita bisa mencoba, tapi aku harap kamu jujur padaku tentang apa yang sebenarnya terjadi." Sejak hari itu, Surya dan Laras semakin sering bertemu. Mereka berjalan-jalan di desa, menghabiskan waktu bersama seperti sepasang kekasih yang baru memulai hubungan. Bagi Surya, momen-momen itu adalah kebahagiaan yang selama ini hilang dari hidupnya. Tapi di balik semua itu, ada ancaman yang terus membayangi. Ancaman dari jin perempuan yang tak pernah jauh darinya. Suatu malam, Surya bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, dia berdiri di puncak Gunung Merapi, dikelilingi oleh api dan angin kencang. Di depannya, jin perempuan itu berdiri dengan mata merah menyala, marah dan penuh dendam. "Kau berani melanggar perjanjian kita?" teriak jin itu dalam mimpi, suaranya bergema di seluruh gunung. "Aku akan menghancurkanmu dan mengambil hidupmu." Surya terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya berkeringat dingin dan jantungnya berdegup kencang.
Dia tahu mimpinya bukan sekadar mimpi biasa. Itu adalah peringatan. Jin itu tahu bahwa Surya telah melanggar perjanjian mereka. Hari-hari berikutnya, kehidupan Surya semakin tidak tenang. Dia merasa diawasi sepanjang waktu, seolah-olah ada mata yang selalu memperhatikan setiap gerak-geriknya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, dan setiap kali jin perempuan itu muncul, suasana menjadi semakin mencekam. Suatu malam, Surya mendengar suara aneh di luar rumahnya. Dia keluar dengan hati-hati, melihat ke sekeliling. Di kejauhan, di bawah cahaya bulan purnama, dia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tepi ladangnya. Jin itu, dengan tatapan tajam, menatap langsung ke arah Surya. "Kau sudah melanggar perjanjian, Surya." Suara jin itu bergema di udara malam. "Waktumu sudah habis. Kau akan membayar harga untuk pengkhianatanmu." Surya merasa ketakutan luar biasa. Dia segera berlari masuk ke dalam rumah, tapi suara jin itu terus terdengar di telinganya, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Keesokan harinya, Surya memutuskan untuk mencari bantuan. Dia teringat pada mimpinya, di mana dia berdiri di puncak Gunung Merapi. Dalam mimpinya, ada petunjuk bahwa dia bisa memutuskan perjanjian dengan jin itu jika dia melakukan ritual tertentu di puncak gunung. Dengan tekad yang kuat, Surya memutuskan untuk pergi ke puncak Gunung Merapi dan melakukan ritual tersebut. Dia mengumpulkan sesajen dan benda-benda yang dia anggap bisa membantunya. Laras sempat bertanya-tanya mengapa Surya tampak begitu tergesa-gesa, tapi Surya hanya mengatakan bahwa dia akan pergi untuk menyelesaikan urusan penting. Di puncak Gunung Merapi, Surya berdiri sendirian di tengah kabut tebal. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Surya mulai mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Mbah Joyo, berharap itu bisa membebaskannya dari perjanjian yang telah mengikat hidupnya selama ini. Namun, sebelum ritual selesai, sosok jin perempuan muncul di hadapannya. Wajahnya tampak lebih marah dan menakutkan dari sebelumnya. "Surya!" teriak jin itu, suaranya seperti gemuruh. "Kau pikir bisa melarikan diri dariku? Kau sudah terikat oleh perjanjian, dan kau berani melanggarnya." Surya mundur dengan ketakutan, tapi dia tetap berusaha menyelesaikan ritual. "Aku hanya ingin hidupku kembali normal. Aku tidak mau hidup denganmu lagi," teriak Surya, suaranya bergetar. Jin perempuan itu tertawa dingin, suaranya bergema di puncak gunung. "Hidupmu sudah menjadi milikku sejak kau menandatangani perjanjian itu, Surya. Tidak ada jalan keluar bagi orang sepertimu." Sebelum Surya bisa bereaksi, tubuhnya dihempas oleh kekuatan gaib yang sangat kuat. Dia terjatuh ke tanah, dan pandangannya mulai memudar. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, dia melihat sosok jin itu mendekat, senyumnya semakin lebar dan menakutkan. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Surya tergeletak tak bernyawa di puncak Gunung Merapi. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi ekspresi ketakutan di wajah Surya menjadi bukti bahwa dia telah mengalami sesuatu yang mengerikan. Laras mendengar kabar kematian Surya dengan hati yang hancur. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia merasakan ada sesuatu yang gelap dan misterius di balik semua itu. Sejak hari itu, dia tidak pernah mendengar atau melihat tanda-tanda pesugihan di desa mereka lagi. Namun, legenda tentang pesugihan kawin kontrak dengan jin penunggu lereng Gunung Merapi terus beredar dari mulut ke mulut. Warga desa selalu mengingat kisah Surya sebagai peringatan bagi siapapun yang mencoba mencari kekayaan melalui jalan pintas. Dan di setiap malam bulan purnama, kabarnya, masih ada yang melihat sosok perempuan berambut panjang di lereng gunung, mencari manusia lain yang ingin menandatangani perjanjian maut dengannya. Setelah kematian Surya, Laras merasa dunia seakan runtuh. Kabar kematian mendadak Surya di puncak Gunung Merapi benar-benar mengejutkan seluruh desa, terutama Laras yang sempat dekat dengannya beberapa waktu terakhir. Meskipun tak ada bukti yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi, Laras merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Hatinya selalu terhimpit oleh perasaan bersalah, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Surya. Hari-hari setelah kepergian Surya menjadi sangat berat bagi Laras. Setiap kali dia melewati rumah Surya yang dulu begitu hidup, kini terasa kosong dan sunyi. Rumor tentang keterlibatan pesugihan dengan jin pun semakin santer di desa.
Banyak warga yang mengatakan bahwa Surya telah melanggar perjanjian gaib dan itulah yang menyebabkan kematiannya. Laras mulai dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia sering melihat Surya berdiri di lereng Gunung Merapi dengan tatapan penuh kesedihan. Surya dalam mimpinya selalu tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya selalu terhalang oleh gemuruh gunung dan desiran angin malam. Kadang-kadang, Laras juga mendengar suara perempuan yang tidak dikenalnya, berbisik dari kegelapan, membuatnya terjaga dengan ketakutan. Suatu malam ketika Laras sedang tidur, dia mendengar ketukan di jendela kamarnya. Pada awalnya dia berpikir itu hanya angin malam, tetapi ketukan itu terus berulang, semakin keras. Laras mencoba mengabaikannya, tetapi jantungnya berdegup kencang, seolah firasat buruk merayapi dirinya. Akhirnya, dengan gemetar, dia bangkit dan menuju ke jendela. Saat dia membuka tirai, tak ada siapa-siapa di luar. Namun, di sudut halaman rumahnya, dia melihat sosok samar seorang wanita dengan rambut panjang, berdiri diam memandangnya. Matanya merah menyala, penuh amarah dan dendam. Laras mundur dengan terkejut, menutup jendela dengan cepat. Dia tahu bahwa sosok itu bukan manusia. Itu adalah jin perempuan yang dulu pernah dihubungkan dengan Surya. Laras mencoba menenangkan diri, namun bayangan perempuan itu terus menghantuinya. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin parah. Kadang-kadang, suara bisikan halus terdengar di dalam rumahnya, memanggil namanya dengan lembut namun menyeramkan. Perabotan rumah bergerak sendiri, dan di setiap sudut cermin, Laras sering melihat bayangan perempuan dengan senyum dingin yang mengintai dari jauh. Laras akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban. Dia pergi menemui Mbah Joyo, dukun tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan pernah membantu Surya melakukan pesugihan. Ketika Laras menceritakan pengalamannya, Mbah Joyo menatapnya dengan tatapan penuh peringatan. "Jin itu masih mencari pembalasan, Laras," kata Mbah Joyo dengan suara serak. Perjanjian yang dibuat oleh Surya bukan hanya mengikat dirinya, tapi juga orang-orang yang dekat dengannya. Kau telah melibatkan dirimu dalam nasib Surya, meskipun tanpa kau sadari. Laras terkejut mendengar hal itu. "Apa maksud Mbah? Kenapa aku juga terlibat?" Mbah Joyo menatapnya tajam. "Jin perempuan itu cemburu. Sejak kau dekat dengan Surya, dia merasa perjanjiannya dilanggar. Dan sekarang, dia tak hanya mencari Surya, tapi juga ingin menyeretmu ke dalam dunianya." Laras merasa tubuhnya gemetar. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Aku tidak mau terjebak dalam hal ini." Mbah Joyo menghela napas panjang. "Ada satu cara untuk menghentikan ini. Tapi, kau harus berani dan siap menghadapi konsekuensinya." Mbah Joyo kemudian memberitahu Laras bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan jin itu adalah dengan melakukan sebuah ritual di puncak Gunung Merapi, tempat di mana Surya pertama kali membuat perjanjian. Laras harus mempersembahkan sesuatu sebagai pengganti, sesuatu yang sangat berharga baginya, agar jin itu puas dan membiarkannya pergi. Dengan hati yang berat dan penuh ketakutan, Laras akhirnya setuju. Bersama Mbah Joyo, Laras mendaki ke puncak Gunung Merapi pada malam yang sangat sunyi. Mereka membawa sesajen dan benda-benda yang diperintahkan oleh Mbah Joyo. Di tengah ritual, ketika mantra mulai dibacakan, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Dari balik kabut, sosok jin perempuan itu muncul, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Matanya bersinar merah dan wajahnya dipenuhi kemarahan. "Kau tidak bisa melarikan diri dariku," teriak jin itu dengan suara menggelegar. Namun kali ini Laras tidak melarikan diri. Dia menatap jin itu dengan mata yang dipenuhi tekad. "Aku tidak melanggar apapun. Aku hanya ingin Surya kembali tenang. Biarkan aku hidup dan biarkan dia pergi dengan damai." Mbah Joyo menyelesaikan mantra terakhirnya, dan tiba-tiba sosok jin itu menghilang dalam semburan kabut tebal. Angin pun berhenti berhembus dan malam kembali tenang. Laras terjatuh ke tanah, menangis dalam kelegaan. Dia tahu bahwa meskipun hidupnya mungkin tak akan pernah sama lagi, setidaknya jin itu kini sudah pergi. Jin penunggu Merapi akhirnya puas dengan perjanjian baru yang ditawarkan Laras, dan dia akan berhenti mengganggu. Namun, meskipun gangguan itu berakhir,
Bayangan akan peristiwa tersebut tetap hidup dalam benak Laras. Dia memutuskan untuk meninggalkan desa, mencari kehidupan baru yang jauh dari kenangan kelam yang menghantui. Kehidupan Laras mungkin berlanjut, tapi luka batin dan kenangan akan Surya serta jin itu akan selalu mengingatkannya pada bahaya dari ambisi yang melibatkan kekuatan gaib. Dan setiap kali dia menatap Gunung Merapi dari kejauhan, Laras tahu bahwa kisahnya hanyalah salah satu dari banyak misteri yang tersembunyi di balik kabut tebal dan keheningan malam di lereng gunung itu. Kesimpulannya adalah, pesugihan, apapun bentuknya, selalu menawarkan jalan pintas menuju kekayaan yang penuh dengan janji manis, tetapi di balik itu ada harga yang sangat mahal. Surya, yang awalnya terbuai oleh mimpi kesuksesan, terjerat dalam perjanjian yang tidak bisa dia kendalikan. Ketika keinginan dan ketamakan melampaui logika, seseorang akan mudah tergelincir pada keputusan yang salah. Tidak ada kekayaan yang didapat tanpa usaha yang tulus, dan mencoba mengambil jalan pintas dengan hal-hal gaib atau pesugihan hanya akan membawa kehancuran. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menghindari godaan kekayaan instan yang bisa menghancurkan hidup kita. Kekayaan sejati datang dari kerja keras, kesabaran, dan keyakinan pada hal-hal baik. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini, bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan jalan yang benar dan dengan bersyukur atas apa yang kita miliki, tanpa tergoda untuk mengambil jalan pintas yang berbahaya. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati. Usaha dan kerja keras yang jujur adalah satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas yang bisa merugikan diri sendiri dan orang-orang tercinta. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.